Ya, IPS Indonesia. Kopi dulu, kopi bakar. Itu kopi bakar kok coklat ya. Nah, ini mereview untuk masalah kalau kalian mau pakai apa mic yang harga murahan tuh. Nah, mic clip on tapi harga murahan, tapi kualitasnya bagus lah. Clip onnya harganya cuman 6.000 perak. Ini saya beli 6.000 perak nih. Malah ada yang lebih murah lagi, kan tiap toko barangnya sama tiap toko tapi beda harganya. Ada yang jual 12.000, ada yang 6.000, ada yang 4.500. Kan tiap toko beda, tiap toko online. Saya belanja di online. Nah, sekarang beli splitternya nih, karena ini coloknya ke kamera apa sih namanya. Nah, kalau ke handphone nggak bisa, jadi harus pakai splitter. Splitternya juga murah, ini 4.000 atau 3.000. Ini saya belinya sih 6.000-an atau 8.000 ya. Nah, cuman supaya speakernya lebih peka, namanya kan ini barang murah ya, speakernya lebih peka, micnya biar micnya lebih peka. Nah, micnya headset nih yang dari handphone saya ambil, tapi headsetnya juga masih tetap berguna headsetnya. Jadi ininya dilepas nih, headset buka aja, tak ada micnya ambil, micnya aja diambil. Nah, terus tutup lagi, ininya nggak kebuang, tetap masih bisa berfungsi buat dengerin lagu ya kan, tapi nggak bisa buat komunikasi lewat handphone, nggak bisa lewat komunikasi karena mic-nya udah dilepas, tapi masih bisa buat dengerin lagu ya kan, masih bisa denger, jadi nggak kebuang ini. Nah, mic-nya nanti, mic-nya dia nih, mic-nya headset, pasang di clip on yang murahan ini nih. Saya beli 5.500, ada yang jual 12.000, padahal barangnya sama. Modalnya kalau nggak salah berapa nih, modalnya nggak 2.000, nggak nyampe nih, 1.700. Hebat ya Tiongkok ya, Cina bisa jual barang sampai bingung modalnya, bahan bakunya ini kalau nggak salah cuma 1.700 perak nih modalnya, 2.000 perak aja nggak nyampe. Dia mainnya quantity sih, Tiongkok itu kalau jualan barang mainnya quantity, kasih harga murah tapi ngambil barangnya harus ribuan atau ratusan biji. Sekarang kualitasnya bagus-bagus kok, ini sesuai harga sekian, kualitas sekian, bisa request kualitas sesuai harga. Nah, ini lepas nih ya kan, tuh lepas ya, ini saya udah lakukan, ini lepas ya, ini juga lepas lah penjepitnya. Nah, clip-onnya saya lepas. Sebentar, ke bawah aja ya kali ya. Sorry. Saya malas cut, malas edit video. Nah, terus ini dilepas nih, pakai kuku juga bisa melepas kayak gini. Nah,
tuh lepas. Ini saya udah lakukan. Ini mic bawaannya dia nih, yang gede nih, yang gede ini mic bawaannya dia. Nah, mic punyanya dia, micnya punyanya headset yang ini nih, yang kecil nih. Tuh saya paralel, tuh yang kecil. Oh, yang kecil. Nah, saya paralel, samain aja, ngikutin aja paralel, namanya paralel. Kan kakinya ada dua tuh. Nah, ini mic yang dari headset, ini mic kalau yang gede ini mic yang bawaannya dari ini nih. Ini di paralel. Nah, saya hitung ini di paralel, jadi kan kakinya ada dua tuh, ada positif ada negatif. Nah, nentuin kaki negatif positifnya gimana? Kalau kaki yang negatif ya, bodinya itu nyambung kaki yang satu. Kalau pakai multimeter kaki yang satu nyambung sama body ini kaki negatif. Kalau kaki positif nggak nyambung ke body ini. Nah, kalau bagi nggak ada yang punya kalau nggak punya multimeter, lebih baik kalian ya, kalau di rumah itu multimeter itu udah kewajiban, tiap rumah harus ada. Soalnya dia barang ini sih, barang rumah tangga, murah kok multimeter itu, cuman 30 ribuan. 30. Ntar saya juga mau bahas tentang multimeter untuk orang awam aja, kegunaan untuk sehari-hari di rumah. Nanti saksiin aja videonya, menggunakan multimeter untuk keseharian di rumah-rumah untuk orang awam. Makanya multimeter itu seperti layaknya sebuah obeng, perlu kayak sebuah palu di rumah. Tiap rumah itu palu, obeng, multimeter itu perlu. Solderan aja semua perlu. Jangan bilang emang kita teknisi harus punya solder. Solderan semua perlu. Jadi dikit-dikit jangan ke tukang servis cuma nyambung kabel doang. Nah, seperti ini. Nah, ini nih. Nah, ya ini. Loh, ini kamera harus di zoom kali ya. Bentar ya, saya zoom dulu dah. Nah, fokus kan nih. Nah, ini kan yang gede nih mic nih. Yang gede ini micnya bawaannya dia. Yang kecil ini micnya sih headset punya. Micnya sih headset. Nah, headsetnya juga masih bisa berfungsi buat dengerin lagu, jangan dibuang. Nah, gabungin aja. Kan kakinya di sini ada dua. Kelihatan gak tuh? Kakinya ada dua. Kaki yang negatif itu, ya kan, nyambung sama body kalau diukur pakai multimeter. Tapi kalau bagi yang punya multimeter ya ikutin aja lah bentuknya, perhatiin aja dah, ikutin aja bentuknya, perhatiin aja bentuknya. Makanya kalau bisa punya multimeter, perlu multimeter itu. Kalau nggak samain, nah digabungin. Jadi ada dua mic, lebih sensitif. Nah, setelah saya ukur pakai multimeter, setelah di paralel, itu hambatannya menjadi 578 ohm. Jadi 578 ohm. Nah,
500 yang tadinya mic yang gede ini kalau diukur dia hampir 1 kilo ohm, 980 ohm. Nah yang kecil ini yang headset punya nih diukur itu 700 hampir 800 ohm, 780 ohm. Kalau diparalelin totalnya menjadi 578 ohm. Nah, mic yang hambatannya 578 ohm adalah mic yang tertera pada mic yang harganya mic harga 300 ribuan. Saya pernah buka mic clip on yang harga 300 ribuan. 300 berapa ya waktu itu? 3,5 apa ya? Hampir 3,5 lah. Saya ukur itu 580 ohm. 570 ohm lah, hampir 500 ya. Nah, hambatannya sama. Jadi ngakalinnya kayak gitu. Nah, tuh mungkin nanya kali kan, nah, kalau gitu kenapa orangnya pabrik yang nggak bikin aja hambatan yang 570 ohm seperti harganya tetap harga murah tapi kayak harga mic 300 ribuan. Masalahnya kalau mereka bikin hambatan 570 ohm berarti material di dalamnya itu ada lilitan nih hambatan, itu harus diubah untuk menjadi 570 ohm. Ukurannya pun harus diubah. Itu masalahnya makan biaya tenaga kerjanya di situ. Jadi biaya produksi itu bukan hanya produksi materialnya aja, tapi biaya tenaga kerja. Ya, ini saya kameranya kamera handphone nih. Saya mau ngasih tahu ngukurnya, kelihatan gak nih? Coba aja ya, kelihatan syukur, nggak kelihatan ya udah. Namanya juga bagi-bagi ilmu gratis, nggak ada bayar membayar ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi gini, ntar saya kasih tahu, nanti saya mau bikin video cara ngegunain multimeter untuk di rumah tangga untuk kehidupan sehari-hari. Perlu seperti palu aja. Kita emang bukan tukang bangunan, tapi di dalam rumah perlu yang namanya palu, paku, obeng, tespen, begitu pun dengan multimeter. Tiap rumah harus ada. Solder juga, nggak usah solder yang mahal-mahal, solder yang harganya 40.000, nggak usah yang ini kan bukan ahlinya, hanya buat keseharian doang. Ini multimeter murah 30.000, 27.000 malahnya. Ntar saya mau bikin tutorial untuk multimeter untuk kehidupan sehari-hari, bukan untuk teknisi, bukan. Ngapain memang semua orang harus jadi teknisi? Nggak perlu, tapi cukup untuk kehidupan sehari-hari aja. Pokoknya channel IPS Indonesia selain untuk jualan produk, buat membagi ilmu untuk keseharian, kehidupan sehari-hari penggunaannya. Mana ya? Nah, pakai ini. Ya, aduh, kelihatan kan ya? Waduh. Wah, kayaknya nggak kelihatan ya. Mesti saya bikin videonya waktu belum saya buat. Ini saya udah buat baru saya bikin videonya. Tadi nggak kepikiran. Pokoknya di paralel lah. Kalau pokoknya kalian jalanin dulu, kalian buka, terus logika kalian main, pasti kelihatan. Nah. Oh. Kalau ini bunyi, mana sih merahnya? Oh, pokoknya kan kakinya ada dua nih. Kaki yang satu ya, yang misalkan merah atau hitam,
yang satu ke merah kaki yang satu, terus yang hitam ke bodi aluminium, dia nyambung, itu berarti negatif. Nah ikutin negatif sama negatif, positif sama positif. Ini cuman mic doang, kalau sampai kebalik pun gak bakal meleduk, paling gak bunyi doang kok. Ya kayak gitu aja, saling berbagi. Jadi bukan hanya bisnis jualan aja IPS, tapi berbagi keseharian buat kegunaan. Jadi dikit-dikit jangan panggil tukang, atau jangan dikit-dikit. Ini 300 ribuan nih, jadi mic harga 300 ribuan. Soal hambatannya, hambatan 570 ohm. Saya pernah mic yang 350 ribu kalau nggak salah waktu itu. Saya ukur dia 570 ohm, 570 ohm hambatannya. Ini 578 ohm, nah selisih beda sedikit. Nah seperti itu. Udah tutup lagi. Seperti itu. Udah tutup lagi. Udah. Jadi oke, pamitan, tatap wajah lagi, jadi kita sopan ya. Lumayan kan, barang saya beli cuma 6.000 perak ini. 6.000 perak jadi barang 350.000. Pabrik juga nggak bodoh. Saya nggak bilang pabriknya bodoh. Kalau gitu pabrik kenapa nggak bikin aja hambatan 570 ohm? Bagi yang ngerti elektron tahulah, dibikin 570 ohm nambah biaya kos. Ya makanya dia bikin kayak gitu, dia jualnya murah kok. Kalau dia bikin 570 ohm ya harga dia naikin 300 ribuan karena nambah biaya kos. Biaya kos produksi bukan hanya dari material aja, tapi dari proses lamanya karyawan dalam melakukan sebuah produksi kerja, itu makan biaya kos. Ada itu pun Pak, wajib dihitung dalam produksi barang. Oke, itu aja dari IPS Indonesia. Ciao.